Dan kalian tahu apa? Aku menemukan sosok-sosok aneh yang ada di dalam sana. Di dalam video itu muncul kepala laki-laki, lalu ada juga 2 perempuan berjubah merah di setiap pintu masuk waterpark itu. Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Oke, kayaknya nggak afdol ya kalau misalnya kita tiap bulan itu kita nggak mengeluarkan cerita-cerita horor yang dialami langsung sama viewers gue. Oke? Nah, by the way, thank you banget nih untuk kalian yang udah kirim pengalaman horornya. Ini pasti akan kita baca satu-satu ya. Kalaupun nggak kita bacain di Unseen di YouTube gitu ya, pasti kita akan bacain di TikTok Abang juga gitu. Jadi jangan lupa buat cek playlist TikTok Horror Story Abang di TikTok ya. Itu di TikTok ada playlist TikTok Horror Story gitu. Oke. Sekarang kita lanjut. Jadi Abang nemuin satu cerita horor yang menarik yang menurut mungkin aja ini akan bisa bikin kalian itu merinding. Jadi cerita ini terjadi di salah satu waterpark yang ada di Pulau Jawa. Gimana cerita selengkapnya? Check this out. Oke, gue dapet cerita ini dari Nia ya. Jadi namanya udah kita samarin. Jadi nama aslinya bukan Nia, tapi kita panggil saja dia Nia. So, Nia ini mau nyeritain ke kita tentang 2 kejadian horor di satu tempat yang sama. Yang kebetulan rumahnya ini bersebelahan dengan waterpark tersebut dan Nia juga menjadi karyawan di tempat itu. Langsung kita mulai. Sebelumnya aku ceritain dulu tentang lokasinya ya Bang. Jadi ada sebuah tempat rekreasi berbentuk waterpark. Sebelum dibangun menjadi waterpark, dulunya tempat itu adalah lahan tebu. Aku tahu hal ini karena memang rumahku berada di sebelah tempat itu. Nah, sampai akhirnya di tahun 2019, lahan tebu itu berubah menjadi tempat pemandian umum alias waterpark. Fasilitasnya sih standar. Ada beberapa kolam yang dibagi 2, satu untuk anak-anak, satu lagi untuk orang dewasa. Selain itu, yang jadi pembeda adalah di kolam dewasa itu terdapat wahana terowongan atau goa-goa kecil. Sayangnya waterpark itu hanya beroperasi selama 2 tahun dan akhirnya dibiarkan terbengkalai sampai 1 tahun lamanya tanpa ada aktivitas apapun. Baru setelahnya waterpark itu masuk ke masa renovasi tahap 1. Namun tidak banyak yang berubah, hanya saja ada penambahan patung penari Sparrow Mermaid untuk di bagian depan waterpark. Ada juga patung wanita berbentuk mermaid lainnya yang berada di dalam area kolam. Banyak para pengunjung yang bilang kalau patung-patung itu menyeramkan, terutama patung yang ada di bagian depan waterpark. Patung itu seperti memiliki nyawa tersendiri. Sebelum dicat, patung itu terlihat seperti seorang laki-laki. Tapi setelah dicat, wajah patung itu terlihat seperti campuran antara laki-laki dan juga perempuan. Padahal memang aslinya itu fisik patung itu adalah perempuan. Dan sama seperti sebelumnya, setelah masa renovasi waterpark itu hanya bertahan selama 1 tahun dan berakhir ditutup kembali. Oke, kalau ngomongin dari segi tempat, menurutku memang sedikit horor. Gimana nggak horor? Waterpark itu diapit oleh 2 sungai kecil atau kali. Dan memang pas masih jadi lahan tebu banyak banget kejadian-kejadian yang di luar nalar. Apalagi setelah dibangun waterpark. Tempat tersebut menjadi lebih horor. Jujur aku gak begitu percaya sama kejadian supranatural seperti itu. Tapi memang aku meyakini bahwa mereka itu beneran ada. Dan ya aku bisa bilang begitu aku sendiri pernah mengalami kejadian horor sebanyak 2 kali. Gak cuman aku aja, tapi teman kantorku pun mengalami hal serupa. Oke, yang pertama aku alami di tahun 2020. Saat itu sekitar jam 8 malam,
Aku diminta mengantarkan ibuku ke rumah tetangga dengan berjalan kaki. Otomatis kalau ke sana harus melewati waterpark dan 2 sungai tersebut. Nah, selama di perjalanan, jarakku sama ibuku hanya sekitar 10 meteran. Ibu di depan, aku di belakang. Awalnya aku iseng aja gitu ya, videoin perjalanan aku sambil mengarahkan kamera ke waterpark tersebut. Saat itu kondisi waterparknya masih dalam proses renovasi tahap ke-1. Nah, saat aku lagi merekam ke area jalan, semuanya oke-oke aja dan gak ada masalah. Tapi ketika aku mengarahkan kamera handphoneku ke arah waterpark, tiba-tiba muncul perasaan takut dan juga merinding. Aku merasa seperti ada yang memperhatikanku dan seketika angin itu datang berhembus. Dan dalam benakku berkata, kok aku jadi merinding ya? Kok anginnya jadi sepoi-sepoi begini ya? Rasa takutku semakin memuncak dan refleks aku lari ke arah ibuku sambil teriak. Aku wedi, Bu. Aku wedi. Tapi di situ posisi tanganku masih tetap merekam ke arah waterpark. Pas pulang, lewat jalan itu lagi, badanku tetap merasakan hal yang sama, yaitu merinding. Dan untungnya, aku sampai rumah dengan selamat. Nah, 3 hari kemudian aku penasaran sama video itu. Aku pun iseng play videonya dan aku coba screenshot secara random. Dan kalian tahu apa? Aku menemukan sosok-sosok aneh yang ada di dalam sana. Di dalam video itu muncul kepala laki-laki, lalu ada juga 2 perempuan berjubah merah di setiap pintu masuk waterpark itu. Aku coba post dong ke sosmed sambil aku share ke handphone yang lain. Tapi anehnya, gambar itu jadi buram dan rusak seolah-olah tidak ada apa-apa di foto itu. Nah, aku juga nunjukin video itu ke para saudara dan juga teman-teman sekolah. Dan ya, penglihatan mereka sama sepertiku. Mereka juga melihat sosok yang sama di video tersebut. Oke, fast forward di tahun 2022, waterpark itu kembali dibuka dengan beberapa perubahan renovasi tahap kedua. Aku pun dikasih kesempatan buat bekerja di waterpark tersebut. Nah, saat itu total pegawainya hanya ada 4 orang yang terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan, yaitu Nia ini, ya. Nah, waktu pertama kali masuk area itu, aku biasa-biasa saja nih, tapi memang rasanya itu was-was selalu. Karena seperti tempatnya itu kayak beraura negatif gitu. Waktu pun berjalan sampai aku udah kerja di situ selama 1 bulan. Saat lagi kerja, temanku manggil dan nyuruh aku buat duduk bareng karena ada hal yang mau mereka bicarakan. Aku bilang, ada apa manggil saya? Salah satu temanku menjawab, udah duduk aja dulu. Aku pun duduk dan mereka mulai bertanya, kamu pernah digentayangin atau digoda sosok di sini nggak? Dengan polos aku menjawab, iya pernah. Kenapa emang? Mereka nyaut seolah gak percaya. Masa sih? Aku pun refleks menunjukkan video sebelumnya ke mereka. Ini loh, aku punya buktinya. Mereka pun sedikit demi sedikit mulai percaya dan dengan apa yang aku alami. Mereka akhirnya membuka cerita kalau kemarin malam saat sedang membersihkan kolam, mereka mendengar suara seorang perempuan yang sedang tertawa. Padahal waktu itu tidak ada seorang pun selain mereka. Meskipun kedua temanku mendengar suara hihihi, itu mereka tetap lanjut buat bekerja. Dengan kejadian itu makin membuktikan jika waterpark ini memang betul berhantu. Dan 5 bulan pun sudah terlewati. Di suatu hari, aku harus jaga waterpark ini sendirian karena semua temanku sedang izin kerja. Kondisi waterpark saat itu juga lagi sepi sama pengunjung dari pagi sampai sore. Jadi aku gak terlalu kewalahan menjaganya. Posisinya aku juga di dalamnya di ruangan loket yang ada di sebelah pintu masuk. Jadi saat itu waktu menunjukkan jam 11 pagi. Dan bagiku jam tersebut adalah jam-jam di mana para pekerja lainnya lagi ngantuk-ngantuknya. Apalagi ditambah dengan kondisi waterpark yang sepi dan angin sepoi-sepoi. Jadilah aku ketiduran. Saat keadaanku setengah sadar, aku mendengar seperti ada serombongan anak-anak atau orang yang masuk ke area pemandian.
Suaranya seperti sedang menuruni anak tangga dengan berlari kecil. Di situ aku langsung mikir, kalau emang itu adalah suara pengunjung, kenapa dia nggak menghampiri aku ya? Padahal kan penjaganya hanya aku yang ada di situ. Atau mungkin itu adalah keluargaku atau teman-temanku. Tapi kok nggak ada yang manggil diriku? Kenapa mereka semua diem aja? Dengan seluruh pertanyaan yang ada di benakku, aku pun keluar dari ruangan loket dan mencari sumber suara tadi. Aku selidiki seluruh area sambil mengitari waterpark ini. Sampai ke kamar mandi pun aku masuki dan kubuka semua pintu satu persatu. Tapi hasilnya nihil. Aku sampai memberanikan diriku masuk ke area selatan yang mana itu adalah kolam dewasa yang sudah tidak dioperasikan. Tapi hasilnya tidak ada siapapun di area waterpark ini. Selama bekerja di sana memang banyak sekali kejadian-kejadian mistis yang aku rasakan. Setiap menguras area kolam anak-anak, ini pasti semua mesin pancuran air itu harus dimatikan terlebih dahulu. Tapi tiba-tiba mesin air pancuran itu nyala kembali dan tumpah dengan sendirinya. Nah, sering juga nih ketika waterpark ini dioperasikan, air kolamnya itu mudah sekali berlumut. Padahal tiap pagi dan juga sore airnya itu selalu dikuras. Tapi besoknya udah berubah warnanya hijau kembali. Lalu banyak juga ular-ular yang berkeliaran di area waterpark. Sampai ular tersebut itu bertelur dan menetas di situ. Dan setiap area kolam dewasa mau dioperasikan pasti selalu ada insiden kebanjiran yang datang dari sungai-sungai di sebelah ya tempat waterpark ini. Padahal bukan musim hujan. Alhasil kolam dewasa dibiarkan terbengkalai begitu saja. Dan kesimpulannya bagiku, area terseram di waterpark ini adalah area mesin dan area kolam dewasa. Ya mungkin itu aja yang bisa aku ceritakan. Aslinya sih banyak cerita. Jadi cerita di waterpark itu sayangnya video itu sudah menghilang di handphoneku yang lama. Jadi seperti itu ya guys, ceritanya dari Nia yang namanya juga sudah kita samarkan. Gimana menurut kalian? Ceritanya cukup menyeramkan atau cukup horor kah? Untuk gue sih nggak tahu ya. Ketika gue bercerita, nggak tahu ketika kalian mendengar, kalian cukup membayangkan nggak sih bagaimana kondisi waterpark itu, bagaimana kondisi kolam-kolam itu? Gue ngebayangin ini adalah di daerah-daerah yang memang bukan punya fasilitas, tanda kutip fasilitas yang bagus ya. Jadi gue sempat berapa kali pergi ke beberapa daerah di Indonesia yang mereka ini punya tempat waterpark. Jadi ketika Nia tadi bercerita, gue sangat membayangkan sekali bagaimana diapit sama kedua sungai. Di pinggir-pinggirnya itu masih hutan-hutan. Memang kelihatannya asri sih, asri. Cuman kebayang sih seremnya kayak gimana gitu. Cuman kalau misalnya buat gue, selama itu tidak mengganggu, ya cukup patut disyukuri ya, bahwa intinya kan di situ Nia dan teman-temannya memang bekerja untuk mencari nafkah dan bukan macam-macam dan bukan main-main gitu kan. Jadi selama tidak gangguannya tidak terlalu yang gimana-gimana, ya sama-sama saling ini aja lah, saling kulaunuwun gitu ya. Ya karena kan rumahnya Nia juga dekat situ, mereka juga tinggal di dekat situ. Jadi sesama tetangga mungkin gak perlu saling menyapa sih karena beda dunia. Jadi itu aja sih guys. Jadi lumayan horor buat gue, cuman selama tidak mengganggu aman-aman aja sih. Oke, itu dia guys cerita horor yang dialami sama Nia di salah satu waterpark yang ada di Pulau Jawa. Nah kalau misalnya kalian jadi Nia, apa yang akan kalian lakukan? Lanjut dikerja di tempat itu atau cabut aja? BTW kalau misalnya ada yang tahu lokasinya, diam-diam aja ya, jangan dibocorin. Semoga lokasinya ini bisa beroperasi dengan normal lagi, karena kan tadi masih ada satu kolam yang dewasa itu kan. Sayang banget kayaknya kalau tidak diaktifasi lagi gitu. Oke, nextnya kita bahas apa lagi. Kalau misalnya kalian pengen gue bahas cerita horor lainnya, boleh ketik saran kalian di kolom komentar. Dan juga gue tetap menunggu cerita menarik dan juga serem dari kalian, dan kalian akan kirimkan di email kita di fadipotret@gmail.com. Dan yang terpilih akan gue baca di konten Unseen
episode berikutnya. Jangan lupa jempol kalian untuk klik like, komen, dan juga subscribe channel ini. Serta nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video abang lainnya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.